Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang konsep teoritik akuntansi KAS dari mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi sebelum kita ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Made Dana Mahendra Rahjasa. Terus yang kedua ada Niluh Landria Purnama Dewi. Yang ketiga ada I Gede Sumajaya. Yang keempat ada I Gusti Ayu Joti Sari Dewi. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Abdullah Azam. Untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada pemateri ke-1. Silahkan. Pengendalian internal adalah istilah untuk serangkaian prosedur dan juga proses yang ditetapkan perusahaan dalam rangka perlindungan aset perusahaan, pengelolaan informasi untuk kebutuhan perusahaan, dan untuk memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal tidak hanya tentang melakukan pengawasan dan pengecekan, namun juga meliputi semua alat manajemen untuk mencegah pemeriksaan, pelaporan, dan pengendalian. Terkait dengan akuntansi, pengendalian internal juga mengambil peranan penting. Sistem pengendalian internal ini menjadi prosedur atau sistem untuk mengawasi, mengontrol, dan mengarahkan aktivitas keakuntansian perusahaan agar bisa mencapai tujuannya. Melalui pengendalian internal ini, maka diharapkan bisa dihasilkan informasi akuntansi yang berkualitas, sekaligus tidak menyalahi hukum atau aturan yang berlaku. Selain itu, pengendalian internal dalam akuntansi dijalankan untuk mencegah kesalahan dalam pencatatan transaksi hingga kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Pengendalian internalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memisahkan fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Ketika ada penerimaan kas, maka harus segera dicatat serta disetorkan ke bank. Memisahkan fungsi antara fungsi pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. Mengawasi dengan ketat akan fungsi penerimaan dan pencatatan kas. Membuat laporan kas secara rutin, yaitu setiap hari. Berbeda dengan pengeluaran kas, maka pengendalian internalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, menyediakan cek sehingga setiap pengeluaran kas harus menggunakan cek tersebut. Hal ini dikecualikan apabila jumlah pengeluaran terbilang kecil alias hanya menggunakan kas kecil. Yang kedua, membentuk kas-kas kecil dengan pengawasan yang ketat. Yang ketiga, penulisan cek hanya dilakukan jika disertai bukti yang lengkap. Yang keempat, memisahkan antara pihak mengumpul bukti pengeluaran, pencatat pengeluaran, penulis cek, serta penanda tangan cek. Melakukan pemeriksaan internal pada waktu yang tidak tertentu, dan yang terakhir membuat laporan keuangan kas secara rutin, yaitu setiap hari. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, catatan ganda kas. Double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan 2 kali, yakni pada sisi debit maupun kredit. Metode catatan ganda diperlukan untuk semua bisnis yang harus menghasilkan akun laba rugi dan neraca. Debit biasanya diartikan sebagai penambahan uang, sedangkan kredit diartikan sebagai pengeluaran dalam transaksi. Dalam konsep sistem pembukuan double entry, setiap transaksi akan selalu menghasilkan dua efek yang harus diperhitungkan atau dikenal dengan prinsip dualitas. Artinya, meskipun perusahaan mengeluarkan sejumlah uang dari akun perusahaan, namun perusahaan akan mendapat sesuatu sebagai bentuk imbalan. Walaupun ada aset yang bisa didapatkan dalam setiap pengeluaran, namun sistem akuntansi hanya akan memberikan penilaian terbatas terkait bagaimana perusahaan tersebut mengelola sistem keuangannya. Adapun keunggulan catatan ganda atau pembukuan ganda kas. Yang pertama, metode catatan ganda menghasilkan pembukuan dengan transaksi finansial yang lengkap. Metode catatan ganda dapat menunjukkan transaksi perusahaan yang tidak mempengaruhi kas perusahaan secara langsung, seperti menjual barang secara kredit. Penjualan ini akan menambah jumlah piutang dan mengurangi sejumlah stok barang. Namun, kas tidak bertambah hingga barang tersebut dibayar. Yang kedua, catatan keuangan dengan metode catatan ganda lebih akurat. Metode catatan ganda dilakukan untuk membuat keseimbangan di sisi debit dan kredit pada setiap transaksinya. Hingga jika pada laporan akhir terdapat ketidakseimbangan antara debit dan kredit, maka terdapat kesalahan pada persamaan neraca atau dasar akuntansinya. Adapun kekurangan catatan ganda atau pembukuan ganda kas. Yang pertama,
Proses pembukuannya rumit karena debit dan kredit harus balance. Yang kedua, biaya yang tidak sedikit karena membutuhkan beberapa pekerja tambahan. Yang ketiga, waktu pembukuan yang lebih lambat karena perlu diverifikasi berulang kali. Adapun materi kedua yaitu laporan bank. Laporan keuangan bank merupakan suatu laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari manajemen bank terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank. Pertanggungjawaban yang diperlaporkan adalah selama satu periode yang telah ditentukan. Supaya tidak terjadi keraguan dalam penggunaan laporan keuangan, ketika dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan akuntansi, laporan keuangan bank yang dibuat harus memenuhi syarat mutu dan kualitatif akuntansi perbankan. Dan laporan keuangan bank ini tidak hanya ditunjukkan bagi bank komersial, namun juga untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Jenis laporan keuangan bank berdasarkan waktunya ada 3. Yang pertama, laporan keuangan bank bulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap akhir bulan selama 1 tahun, dan laporan ini merupakan gugusan antara kantor pusat dengan seluruh cabang atau perwakilan bank. Yang kedua, laporan keuangan triwulanan, yaitu laporan keuangan yang disiapkan setiap 3 bulan, misalkan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, laporan ini harus disajikan dengan sesuai peraturan dari otoritas jasa keuangan yang mempublikasikan hasil usaha, kinerja, dan posisi keuangan bank berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, laporan keuangan tahunan, yaitu laporan keuangan yang dirilis setiap tahun yang berfungsi untuk menginformasikan kondisi keuangan secara menyeluruh. Sehingga dengan laporan ini, baik nasabah maupun publik bisa mendapatkan gambaran tentang kinerja dan performa bank di tahun tersebut. Selain itu, laporan keuangan tahunan akan menumbuhkan transparansi dan juga akan disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham, serta lembaga lain yang terlibat dalam perkembangan usaha bank. Adapun komponen laporan bank. Yang pertama, laporan neraca bank, di mana laporan ini menggambarkan kekayaan, kewajiban, dan juga modal suatu perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi bank. Laporan ini memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan komitmen dan kontingensi. Dalam mempermudah pencarian off balance hingga posisinya, laporan ini akan memberikan secara rinci berdasarkan tagihan serta kewajiban secara berturut, bahkan memberikan pengaruh terhadap laporan neraca dan laba rugi bank. Sekian presentasi dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membawakan 2 materi, yaitu tentang rekonsiliasi bank dan bank overdraft. Yang pertama yaitu tentang rekonsiliasi bank. Secara umum, rekonsiliasi bank adalah suatu pencocokan ataupun perbandingan pencatatan kas akuntansi perusahaan dengan bank. Nah, di dalam rekonsiliasi bank ini akan menyangkutkan 2 pihak, yaitu dari pihak perusahaan maupun pihak bank, sehingga harapannya dalam pencocokan ini jika ada terjadi masalah ataupun perbedaan bisa segera diperbaiki. Masuk ke pengertian rekonsiliasi bank. Pengertian rekonsiliasi bank merupakan aktivitas perbandingan catatan buku besar milik perusahaan dengan rekening koran bank tertentu. Biasanya, rekonsiliasi bank dilakukan untuk membuktikan ataupun mengetahui apakah seluruh pencatatan kas transaksi sudah sesuai dan sudah benar adanya. Fokus utama dari rekonsiliasi bank ini yaitu membandingkan pencatatan kas akuntansi pihak perusahaan dan juga pencatatan kas pihak bank. Dalam bahasa Inggris, rekonsiliasi bank disebut sebagai bank reconciliation dan dilansir dari Corporate Finance Institute. Rekonsiliasi bank membantu perusahaan untuk mengetahui apakah diperlukan perubahan di dalam pencatatan akuntansinya.
Dan selanjutnya, rekonsiliasi bank harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara berkala, baik per bulan maupun per tahun, supaya pencatatan kas terbukti benar. Selain itu, rekonsiliasi bank juga membantu perusahaan untuk mendeteksi ada tidaknya manipulasi uang ataupun penipuan di sebuah perusahaan. Lanjut, yaitu tentang fungsi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank berperan penting dalam membantu perusahaan mengecek kembali pencatatan akuntansinya. Selain itu, rekonsiliasi bank memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama, membantu perusahaan mendeteksi penipuan atau manipulasi uang. Dengan adanya rekonsiliasi bank berupa pencocokan catatan kas, membantu perusahaan mengetahui apakah ada tindakan manipulasi uang ataupun penipuan yang dilakukan selama pencatatan kas. Karena yang kita ketahui, di dalam suatu perusahaan bisa saja dan kerap terjadi yang namanya korupsi, sehingga dengan rekonsiliasi ini masalah-masalah tersebut bisa ditindaklanjuti secara cepat. Yang kedua, mengawasi pencatatan kas. Adanya rekonsiliasi bank juga membantu perusahaan dalam mengawasi pencatatan kas agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Adanya rekonsiliasi bank bisa meminimalisir kekeliruan selama pencatatan kas yang mungkin dilakukan. Sehingga jika nantinya ada kekeliruan pencatatan kas, perusahaan bisa langsung mengetahui dan mencari tahu letak kekeliruannya. Yang seperti kita ketahui juga bahwa memang sekarang pencatatan kas menggunakan komputer, tapi kesalahan-kesalahan dalam pencatatan pasti saja pernah terjadi. Makanya perlu yang namanya rekonsiliasi bank. Yang ketiga, yaitu menghindari pengeluaran atau biaya tidak terduga. Adanya rekonsiliasi bank bisa meminimalisir pengeluaran atau biaya tidak terduga yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan ataupun dari kesalahan bank itu sendiri, sehingga nantinya ada upaya untuk tindak lebih lanjut dari perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan rekonsiliasi bank. Mengutip dari situs Accounting Tools, tujuan utama dari adanya rekonsiliasi bank ialah untuk membandingkan catatan kas perusahaan dengan bank. Selain itu, rekonsiliasi bank juga ditujukan untuk melihat adanya perbedaan antara catatan kas dari keduanya. Jika perusahaan menemukan adanya perbedaan dalam proses rekonsiliasi bank, hal ini sangatlah wajar, asalkan setelahnya harus diselesaikan dengan cepat. Jika tidak, maka kesalahan itu akan terus membesar, bahkan bisa menyebabkan likuiditas pada perusahaan itu sendiri. Selain tujuan tersebut, rekonsiliasi bank juga memiliki tujuan lain, yaitu 1. Memastikan ketelitian pencatatan kas. Yang kedua, lewat rekonsiliasi bank bisa dilihat apakah pencatatan kas sudah sesuai dan dibuat dengan teliti atau belum. Terus yang ketiga, memeriksa penggunaan dana apakah sudah melewati batas atau tidak. Lewat rekonsiliasi bank bisa diperiksa penggunaan dana sudah sesuai atau justru melewati batas ketentuannya. Terus yang keempat, memeriksa kesalahan pencatatan kas. Lewat rekonsiliasi bank juga bisa diperiksa apakah ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam pencatatan kas. Jika ada kesalahan, maka perusahaan bisa dengan cepat ataupun tanggap untuk mencari di mana letak kesalahannya dan memperbaikinya. Selanjutnya yang kelima, yaitu mengetahui apakah pengelolaan dana sudah tepat atau belum. Lewat rekonsiliasi bank, kita juga bisa mengetahui kemana saja dana-dana kita untuk menggapai tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang bank overdraft. Masuk ke dalam pengertian, bank overdraft ini terjadi atau muncul ketika suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi rekening kas. Sebagai akibatnya,
rekening kas akan mengalami minus karena minus tersebut minus pengeluaran tersebut ditalangi oleh bank. Hal tersebut terjadi karena rekening memang sudah tidak ada lagi kas atau saldo ataupun setara kas yang bisa dipakai dengan segera. Dan minus ini mengindikasikan nasabah berhutang dengan bank. Bank tidak diwajibkan untuk memberikan cerukan atau overdraft. Walaupun demikian, mereka juga sering melayani nasabah dengan fitur overdraft ini. Biasanya nasabah-nasabah ini tidak semua orang, namun orang-orang tertentu yang memiliki peranan dalam bank tersebut ataupun memiliki jalinan yang baik terhadap bank, sehingga yang nantinya yang mendapatkan pelayanan tersebut tidak khawatir ceknya ditolak oleh pihak bank atau harus membayar denda overdraft. Dan selanjutnya adalah faktor terjadinya overdraft. Overdraft dalam akuntansi keuangan ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sengaja mengambil pinjaman. Sengaja mengambil pinjaman membuat nasabah secara sengaja untuk melakukan overdraft agar mendapatkan pinjaman dari pihak bank secara cepat dan cair dengan cepat. Karena kesalahan yang otomatis akan menambahkan setoran mereka berikutnya. Yang kedua adalah kesalahan bank, di mana petugas bank menuliskan nominal lebih besar dari yang seharusnya, bahkan hingga melebihi saldo yang tersedia. Karena kesalahan bank juga menjadi salah satu faktor terjadinya overdraft. Yang ketiga yaitu biaya bank. Kepemilikan rekening dalam suatu bank memunculkan konsekuensi berupa biaya, seperti kita ingin membuat ATM di bank, misalnya bank BRI, maka perlu yang namanya biaya administrasi pendaftaran dan biaya administrasi bulanan terhadap uang yang kita simpan, serta biaya transfer kepada pihak bank lain, dan biaya penarikan jika kita menggunakan yang namanya ATM bersama. Hal itu juga bisa dikatakan bisa menjadi faktor overdraft. Dan yang lainnya adalah biaya tak terduga. Ketika bank menerapkan biaya yang tak terduga, sedangkan posisi saldo dalam rekening nasabah tidak mencukupi, maka hal ini secara otomatis akan menjadi overdraft karena adanya biaya bank yang tidak terduga. Mungkin karena ada perubahan kebijakan, maka bank mengusulkan untuk mungkin merubah biaya administrasinya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang terakhir adalah korban kriminalitas. Hal ini sangat kerap terjadi di negara kita, yaitu berupa kriminalitas phishing, scamming, pemalsuan cek ataupun penipuan kartu kredit maupun hacking terhadap rekening korban yang mereka tuju. Mereka yang melakukan tindakan kriminal ini secara umum menargetkan uang yang ada di dalam rekening, bahkan sampai melebihi dari saldo yang korban miliki, sehingga korban harus menanggung cerukan ini atau overdraft ini kepada pihak bank dan harus membayarnya. Namun jika hal ini dibawa kepada pihak yang berwenang, sang korban tidak akan membayar hal itu karena akan diusut terlebih dahulu agar mendapatkan pihak bank bisa memberikan kenyamanan kepada nasabahnya. Oke, itu saja dari saya mengenai materi mengenai rekonsiliasi bank dan bank overdraft. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya
Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas kecil. Kas kecil atau petty cash merupakan dana yang dikeluarkan di suatu perusahaan yang berjumlah relatif kecil. Nah, kas kecil ini biasanya dikelola oleh pegawai atau petugas keuangan dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat jalannya pekerjaan dari perusahaan tersebut. Jadi, secara dasar konsepnya ialah anggaplah ada suatu brankas. Nah, di brankas ini berisi kas besar atau kas utama di mana segala keuangan yang dimiliki perusahaan ada di sana. Nah, misalkan di suatu perusahaan memiliki modal sekitar 700 juta yang digunakan untuk pengeluaran biaya di perusahaan, seperti misalnya membayar air sekitar 500.000, bayar listrik sekitar 400 misalnya. Nah, jadi kita kan harus membuka berangkasnya dulu, mengambil uangnya dan lalu baru membayarnya. Nah, otomatis jalan pekerjaan di perusahaan tersebut akan menjadi lama. Nah, jadi kas kecil ini ibaratkan sebagai kita mengambil uang sedikit sekitar 5 juta dari brankas yang isinya 700 juta tersebut, lalu disimpan anggap di sini ada disimpan di lemari. Nah, jika misalnya ada transaksi atau ingin membayar sesuatu dari perusahaan tersebut yang tidak begitu besar, jadi bisa mengambil dari lemari atau kas kecil tersebut. Jadi tidak perlu membuka tutup berangkas tersebut atau mengambil dari kas besarnya, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat jalannya pekerjaan dari perusahaan tersebut. Nah, adapun dua sistem dari dana kas kecil ini. Yang pertama ialah dana sistem tetap atau impress system. Dalam sistem dana tetap ini, kas kecil yang dibentuk nilainya selalu tetap sesuai dengan dana yang diterima pada saat permulaan pembentukan. Setiap transaksi harus mengeluarkan dana yang dilakukan oleh pegawai atau perusahaan harus mempunyai bukti atau nota dari pembayaran tersebut. Nah, sehingga jika pegawai atau petugas tersebut ingin untuk mencairkan dana yang sudah dikeluarkan dari kas utama atau kas besar, pegawai tersebut harus menunjukkan bukti dari nota pembayaran yang sudah dilakukan untuk dapat diajukan ke kas utama. Nah, dalam sistem dana tetap ini, pencatatan terhadap keuangan baru dilakukan saat dilakukannya pencairan dana tersebut setelah bukti pembayaran sudah diperiksa. Nah, contoh sederhananya di sini, pada tanggal 1 Juli 2021, perusahaan K membuat dana kas kecil sekitar 3 juta yang digunakan untuk 1 bulan. Nah, uang tersebut digunakan untuk biaya peralatan dan perlengkapan kantor, biaya angkut, dan juga biaya listrik. Saat sudah satu periode, kasir akan ditemui dengan membawa bukti dari 3 bon tersebut yang saya jelaskan. Kasir mengecek bukti pembayarannya, lalu dicairkanlah uangnya sebesar 1.500.000. Jadi kas kecilnya akan tetap sebesar 3 juta. Saat saldo sudah dipindahkan dari kas utama ke kas kecil, barulah dilakukan pencatatan. Jadi dari contoh tersebut, sisa yang ditambahkan sesuai dengan kas kecil, yaitu yang awalnya 3 juta, jadi ditambah 1,5. Adapun prosedur dari sistem dana tetap. Yang pertama, pemegang kas kecil diberi uang untuk menutup pengeluaran selama satu periode per minggu atau per bulan. Nah, yang kedua, pada akhir periode, jumlah uang kas kecil yang telah dibelanjakan harus diisikan lagi, sehingga jumlah uang kas kecil menjadi sama dengan saldo awalnya. Yang ketiga, tidak ada penambahan saldo pada pertengahan periode. Jadi, adapun kelebihan dan kekurangan dari kas kecil ini. Jadi, adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem dana tetap ini. Yang pertama, dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam penggunaan dana dalam satu periode, sehingga pimpinan atau petugas keuangan menjadi lebih berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut, mengingat saldo dari sistem kas ini tidak boleh ditambah di pertengahan periode. Yang kedua, memudahkan bendahara untuk menentukan perkiraan jumlah dana per unit usaha tiap periode, karena jumlah dana awal akan selalu sama. Yang kekurangan dari sistem dana tetap ini. Saldo dari kas kecil sulit untuk diketahui, karena saldo tersebut baru dapat dilihat pada akhir periode saat pengisian kembali.
Yang kedua, jika terjadi kekurangan dana sebelum akhir periode akan menjadi suatu masalah, mengingat tidak ada penambahan dana di pertengahan periode. Baik, yang kedua ialah sistem dana berubah-ubah atau sistem dana fluktuasi atau fluctuation system. Dalam sistem dana berubah-ubah, kas kecil yang dibentuk dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan operasional dan juga ditentukan dari manajemen perusahaan tersebut. Sistem ini kebanyakan digunakan di usaha-usaha kecil atau toko-toko, berbeda dengan sistem tetap di mana di akhir periode baru dilakukan pembukuan dari saldo kas kecil. Di sistem fluktuasi ini, seluruh pencatatan terhadap pengeluaran dari kas kecil tersebut dibuat langsung pada saat transaksi tersebut dilakukan. Nah, di sini ada contoh kasus. Pada tanggal 1 Januari, perusahaan T membuat dana kecil sebesar 3 juta yang akan digunakan untuk 1 bulan. Nah, uang tersebut digunakan untuk biaya perlengkapan kantor, biaya angkut, dan juga listrik. Di sini perbedaannya ialah saat terjadi transaksi akan langsung dicatat pada buku dana kas kecil. Dan jika misalnya saldo dari kas kecil ini menipis di tengah-tengah periode, saldo kas kecil ini dapat ditambahkan dengan nominal yang menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan dan juga dari keputusan manajemen tersebut. Nah, dari contoh tersebut, jika dihitung-hitung saldo akhir dari kas kecil ini ialah 3.300.000, yang dimana berbeda dengan saldo awal pembentukan kas kecil, yaitu sebesar 3 juta. Adapun kelebihan dan kekurangan dari dana kas kecil yang berubah-ubah nih. Kelebihannya yang pertama ialah saldo kas kecil mudah untuk diketahui, karena jika ada pengeluaran dari kas kecil akan langsung dibukukan. Yang kedua, jika terjadi kekurangan dana di pertengahan periode, dapat dilakukan penambahan dana ke kas kecil. Adapun kekurangan dari sistem dana berubah-ubah ini atau fluktuasi ini, kekurangannya salah satunya ialah pengelolaan dana kas kecil yang menjadi kurang efisien atau dapat terjadi pemborosan karena kurangnya sikap hati-hati kasir kas kecil dalam pengelolaan dananya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi selisih kas. Selisih kas adalah suatu selisih atau perbedaan antara kas antara jumlah kas perhitungan fisik dengan kas yang ada menurut catatan keuangan, baik itu kelebihan maupun kekurangan kas. Jadi, anggaplah di suatu perusahaan melakukan perhitungan fisik kas yang ada di brankas kantor dan kas yang tersimpan di bank. Jumlahnya yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Sementara itu, setelah akuntan menyelesaikan laporan keuangannya pada minggu tersebut, ternyata hasil kasnya 4.500.000. Adanya antara kas fisik yang ada dengan catatan keuangan tidak sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan selisih kas. Macam-macam selisih kas. Yang pertama, selisih kas lebih atau cash overage. Selisih kas ini terjadi apabila menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan keuangan perusahaan. Nah, contoh, perusahaan B selalu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan tiap akhir bulannya dengan menghitung kesesuaian kas fisik dengan saldo akhir pada laporan bulanan. Saat dilakukan pemeriksaan di minggu ketiga, ditemukan perbedaan antara kas fisik yang sebesar 10 juta, sementara pada laporan hanya tertulis 8 juta, sehingga selisih yang ada sebesar 2 juta. Yang kedua, selisih kas kurang atau cash shortage. Selisih kas ini terjadi apabila kas menurut perhitungan fisik jauh lebih kecil daripada kas menurut catatan keuangan. Jadi misalnya perusahaan J melakukan audit keuangan, terhitung kas fisik yang ada sebesar 15 juta, sedangkan pencatatan terhitung sebesar 20 juta, sehingga selisih yang ada sebesar 5 juta. Adapun penyebab-penyebab dari selisih kas ini, yang pertama ialah adanya kekeliruan dalam memasukkan data. Contoh dari hal ini adalah pembayaran air yang sebesar 1 juta. Namun ketika dicatat pembayaran air tersebut malah dicatat 3 juta. Nah, hal ini menyebabkan bukti fisik jauh lebih kecil ketimbang catatannya. Yang kedua, adanya kekeliruan dalam transaksi. Kekeliruan dalam transaksi ini contohnya adalah adanya kesalahan dalam memberikan kembalian uang kepada pelanggan. Dan tentunya dari selisih kas ini memiliki dampak-dampak tersendiri. Salah satu dampak terbesar yang terjadi apabila adanya selisih kas di suatu perusahaan adalah keuangan yang tidak transparan atau tidak real. Laporan keuangan di suatu perusahaan tentunya sangat berperan penting, tidak hanya untuk mengetahui seberapa banyak laba dan kerugian, tetapi juga dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk merencanakan suatu strategi jangka panjang ke depannya.
Nah, jika laporan yang didapat ternyata berbeda dengan keadaan asli, tentunya strategi yang dirancang justru akan dapat membahayakan perusahaan itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang penyajian kas di neraca. Penyajian aktiva lancar dalam neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Di dalam neraca, biasanya kas akan ditempatkan dalam kelompok aktiva lancar, karena kas merupakan aktiva yang paling liquid. Kas lebih lancar dibandingkan piutang dan persediaan, piutang lebih lancar dibandingkan persediaan, dan seterusnya. Kas dilaporkan di dalam neraca sebesar nilai nominal. Cara yang paling umum untuk menyajikan kas adalah: yang pertama, digunakan satu rekening kas yang menunjukkan seluruh elemen kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kas dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening kas yang menunjukkan saldo kas yang ada di perusahaan, rekening bank yang menunjukkan saldo kas yang disimpan di bank dalam bentuk rekening giro. Ya, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.